Saya dan Le Bagong adalah orang yang senang banget nonton acara olahraga. Apapun itu. Bola, badminton, ulan guritno, basket, tenis meja, voli, ya pokoknya banyak banget. Banyak lah. Pokoknya apapun itu yang bergerak dan berkeringat. Khususnya voli kali ya buat Le Bagong tuh ya. Dia tuh senangnya bukan main sama voli. Karena yang beliau lihat kalau voli adalah... saya jadi tahu kenapa ribut mulu kalau tiap nonton voli. Datangnya ke kantor terus. Tapi ngomong-ngomong soal voli, saya pengen bawain sebuah alur cerita tentang tim yang berisi pemain buangan yang gak pernah menang sama sekali selama satu musim, tim voli. Bahkan banyak playernya dibilang kayak pemain kampung, mainnya kayak tarkam dan kayak gak ngerti peraturan. Tapi ada satu orang pria yang gak peduli kata orang apa. Dia justru ngeliat hal lain dari para pemain yang dihina itu. Dan dia percaya mereka semua punya potensi lebih. Penasaran? Jadi begini ceritanya. 이 말이야. 우리 배구 언제예요? Iya, bapak-bapak yang mukanya udah nggak asing ini namanya Pak Kim. Karirnya sebagai pelatih voli sebenarnya udah tinggi banget. Namun sayangnya selama hampir lebih dari 30 tahun karirnya, ia belum pernah meraih satu kemenangan pun. Dan selama melatih di SMP dan SMA pun ia cuma punya kemungkinan menang 10% dari ratusan kali pertandingan. Jadi gimana mau ngelatih di kampus atau Liga Nasional kalau di level sekolah aja ya Pak Kim adalah seorang pelatih gagal nan bodoh kata orang. Satu-satunya prestasi yang Pak Kim miliki mungkin cuma dua. Satu, tidak gampang menyerah. Dan yang kedua, terus berjuang walaupun kalah terus. Nah ini mah sama aja cuma satu Pak. Dan belum lagi sebenarnya rumah tangga beliau juga sedang tidak baik-baik saja. Kabarnya Pak Kim sudah resmi bercerai dan hak merawat anaknya jatuh kepada mantan istrinya yang adalah seorang jurnalis kejuaraan voli. Dan seperti yang bisa kita tebak, alasan retaknya rumah tangga mereka salah satunya adalah karena Pak Kim tidak punya masa depan pekerjaan yang menjanjikan. Jadi ya mau gimana lagi? Sekarang yang bisa Pak Kim lakukan cuma mengajar anak-anak bermain voli. Tapi ya namanya bocil mau dijelasin teori macam-macam juga nggak bakal mudah. Alhasil belum ada sebulan Pak Kim ngajar, ia sudah disomasi para orang tua muridnya. Dan terpaksa, ia harus mengembalikan uang pendaftaran mereka. Namun, jatah nasib sialnya seperti tidak kunjung usai. Sebenarnya nggak 100% sial sih ya. Tapi ya nggak bisa dibilang beruntung juga. Karena pada suatu sore, ia tiba-tiba kedatangan seorang direktur sebuah klub voli wanita, Pak Ban. Pak Ban menawarinya untuk melatih klub voli bernama Pinkstrom. Berita bagus. Dengar dulu, masalahnya Pinkstrom adalah klub nanggung di klasmen liga. Sempat bertahan di peringkat 3 sebelum akhirnya menduduki peringkat 10 di akhir musim. Dan menurut berita, Pinkstrom sepertinya akan bubar karena pemilik sebelumnya sudah frustasi menangani klub kalahan seperti ini. Tapi siapa sangka, Pinkstrom yang terancam buyar ini telah dibeli seorang sultan kaya raya. 발표하며 무리를 일으켰습니다. 핑크스톰을 Selain kaya raya, Kang Won adalah orang yang hobinya flexing sana-sini dan sangat haus validasi. Ya pokoknya sedikit-dikit anxiety, apalagi kalau sehari aja nggak party. Pusing katanya kepalanya. Oke, itu belum seberapa. Kang Won rasanya lebih pas disebut OKG alias orang kayak gila. Nggak gila gimana kalau tujuan orang ini membeli klub Pinkstrom dan merekrut Pak Kim adalah karena ingin menjual sensasi dan menaikkan jumlah followers TikToknya. Yang endingnya jadi banyak diundang siaran pers di TV. Iya kalau jawabannya benar. Lawang pasti tanya apa target awal musimnya aja ngaco. 시즌권 구매자분들 중에서 아마 남녀 배구 통틀어서 가장 비쌀 텐데 하지만 이게 100만 원 넣고 2천만 원 벌 수 있다는 거. Kang Won yang lebih mirip Mas Dikta Wicaksono ini emang laki-laki yang susah ditebak. Saat ia mulai mengelola klubnya dan harus mempersiapkan segala kebutuhan tim, mulai dari analis pertandingan, setter, speaker, dan banyak posisi krusial pemain lainnya, ia malah berkata, daripada beli pemain baru yang mahal ya, mending kita jual aja para pemain terbaik kita. Sebaliknya di ruang pelatih, Pak Kim yang sedikit bangga dan merasa lega karena anggota timnya ternyata nggak bapuk-bapuk banget, malah kaget ketika dua nama pemain andalannya harus hilang. 반대장입니다.
고긴경, 얼른 짐 싸. 아니 리베로를 왜 팔아 리베로를? 그나마 진정하세요. 제가 또 저희 선수를 하나 영입했습니다. 누구? Bukan Kang Won namanya kalau nggak bikin gaduh. Dijualnya dua pemain inti tadi masih permulaan ide-ide gila lainnya. Dan kali ini si bos malah mendatangkan seorang pemain gratisan namanya Boa. Cewek ini terkenal beringas, kasar dan lebih cocok jadi pemain MMA karena kelakuannya di lapangan sering mengundang amarah. Tapi tenang, aslinya kalau udah main volley ya skillnya bisa diadu. Aslinya Pak Kim sudah capek kalau harus bertahan jadi pelatih di sini. Karena belum mulai ngelatih aja cobaannya udah sebanyak ini. Tapi ketika akhirnya Pak Ban, direktur klub ini mengajaknya diskusi di luar, Pak Kim akhirnya luluh. Pak Kim yang mengetahui bahwa ia akan dipromosikan menjadi pelatih utama sebuah universitas ternama di Korea, jadi berpikir ulang akan keputusannya tadi. Pak Ban mengatakan sebelum Kim akhirnya naik jabatan menjadi pelatih utama kampus itu, setidaknya ia perlu satu portofolio kepelatihan profesional. Dan melatih Pink Storm adalah pilihan terakhirnya. Atau mimpi megahnya itu akan musnah begitu saja. Seperti jodoh, rupanya malam itu juga rektor kampus tersebut mendadak menelpon Pak Ban. Katanya ia ingin mengajak mereka berdua untuk mancing. Ide dan kesempatan yang bagus, katakan iya padanya. Minggu depan kita akan mancing bersama. Jelas Pak Kim. 참지 마. Sekarang, fokus utama Pak Kim sebagai pelatih tidak terlalu muluk-muluk. Ia cuma ingin memenuhi janjinya kepada Kang Won untuk paling tidak memenangkan satu pertandingan saja. Dan itu sudah cukup baginya untuk mencapai mimpinya. Tugas Pak Kim terbilang menantang kewarasan dan sangat butuh daya tahan serta kesabaran yang luar biasa. Mengingat nama-nama pemain yang mengisi skuad volley-nya adalah wanita-wanita yang skill bermain volley-nya sangat jauh dibanding klub lain yang dihiasi para pemain bintang. Tapi nyatanya dirinya sendiri ragu. Apakah ia bisa mengubah tim kuda hitam berisikan pemain-pemain buangan ini? Ada beberapa pemain kampung yang perannya sangat signifikan dalam tim. Signifikan menggembosi tim maksudnya ngerusak tim ya. Selain buah tukang onar tadi, ada Yuli, wanita tomboy 40 tahun yang menjadi kapten Pink Storm. Kontribusinya di tim sebenarnya tidak terlalu menonjol. Pemain mana yang kesempatan bermainnya berbanding terbalik dengan posisinya yang sudah lama banget duduk di bangku cadangan selama 20 tahun. Mbak, 20 tahun mbak. Marcus Rashford, 5 pertandingan, langsung minggat. Kenapa saya bahas MU ya Allah? Lalu Mbak Tomboy Semiran ini namanya Melati. Sebelumnya ia pernah bermain untuk Pink Storm, tetapi karena hobinya cuma rebahan dan malas-malesan, maka tak heran ia didepak dari dalam tim. Namun karena alasan kekurangan pemain untuk mengisi skuad utama agar bisa bertanding di liga profesional, ia pun dipanggil bergabung kembali. Ternyata bukan cuma di Indonesia saja yang butuh pemain asing naturalisasi. Karena Pink Storm juga ternyata membutuhkan satu pemain asing yang mengisi posisi utama sebagai libero. Setelah sebelumnya, Kang Won malah mendadak menjual libero tangguh andalan Pink Storm. 쟤왜 잘해? 이런 애가. Setelah dirasa anggota skuad utama telah mencukupi batas minimal sebuah tim berlaga, Pak Kim berniat mengajak mereka untuk rapat sebentar sebelum latihan perdana dengan anggota terbaru. Namun ketika ia baru menaiki tangga ditemani Yuki dan Pak Ban, amarah Pak Kim pun tak bisa ditahan lagi. Pak Kim marah karena ia merasa tak dihargai oleh mereka. Padahal awal musim pertandingan divisi 1 akan segera digelar. Tapi kenapa mereka malah lebih sering bertengkar daripada serius berlatih? Untungnya Yuli segera meminta maaf kepada Pak Kim dan bertanya apakah yang harus ia lakukan sebagai kapten sekaligus setter di tim baru ini. Ia merasa tidak bisa bekerja sama karena jelas 20 tahun ini waktunya habis lebih banyak di bangku cadangan. Apalagi para pemain baru itu adalah anak-anak Gen Z yang gampang sambat. Pak Kim menenangkannya dengan berkata bahwa ia yakin Yuli sudah waktunya menjadi pelatih bagi mereka. Ya hitung-hitung untuk mengembalikan lagi skill bermain volley-nya yang masih belum prima. Pak Kim hampir lupa bahwa esok hari adalah jadwalnya memancing. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak sekedar memancing ikan, namun ia juga harus berhasil memancing perhatian rektor kampus idamannya demi mengantongi jabatan masa depannya sebagai pelatih utama klub universitas terbesar di Korea. 설탕을 감자랑 이렇게 섞어가지고
감독님 덕이네. 맞습니다. Tapi yang kalian tidak tahu, jauh di dalam hatinya, Kim sebenarnya adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang. Walaupun ia telah berpisah dengan istrinya, ia tetap menjalin tali kasihnya dengan cukup hangat. Ia tak membenci keputusan istrinya di masa lalu. Dan seperti seorang ayah pada umumnya, Pak Kim juga sangat merindukan anaknya, Nina. Tapi, realita harus tetap kita hadapi bagaimanapun sulitnya untuk dijalani. Sebab, Kim mengerti bahwa terus melangkah dan menciptakan sejarah tak harus menunggu waktu yang semuanya baik-baik saja. Kamu tetap bisa mengukir sejarah sekalipun harimu sedang tidak baik-baik saja. Kamu harus tetap bersyukur dan ingatlah bahwa yang buruk cukuplah harimu dan hidupmu masih layak untuk terus kamu perjuangkan. Hari pertandingan yang merupakan debut pertamanya sebagai pelatih Pinkstrom akhirnya tiba juga. Hari itu mereka berhadapan dengan Supergirls. Dan yang menakjubkan, berkat ide gila Kang Won, Pinkstrom adalah tim pertama yang tiket pertandingannya ludes terjual dalam waktu kurang dari 5 menit. 시즌 개막전 놀랍게도 프로스포츠 역사상 시즌권이 긴장을 해요. 살살 드릴게 오늘. 뭐 살살해. Laga belum berjalan satu set. Tapi pola permainan Pinkstrom sudah dibuat porak-poranda oleh Supergirls. Segala instruksi dari Pak Kim seakan tak berguna karena chemistry mereka belum terbangun sempurna. Kode strategi perpindahan posisi antar pemain pun selalu kembali sia-sia. 너 비웃었지? 당연히 비웃잖아 지금. 야! 아슬아슬합니다. 벤치 클리어링이 나온 줄 알았어요. 지금은 타임이라도 해서. Sebelum masalah miskomunikasi antar pemain makin kusut, Pak Kim memutar otak dan akhirnya melakukan pergantian pemain. Sari yang sejatinya adalah seorang spiker tangguh yang konon kerap ditakuti pertahanan musuh, hari ini malah seperti boneka tak berguna. Sebanyak apapun kesempatan atau sekosong apapun posisinya, ia sama sekali tak mendapatkan operan dari rekan satu timnya. Skor hari ini jelas dikuasai oleh Supergirls. Dan sekarang mau taruh di mana muka Pak Kim? Debutnya sebagai pelatih harus tercoreng karena anak-anak asuhannya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Terlepas dari masa lalunya yang telah menyakiti hati para pemain setimnya, Pak Kim melihat ada semangat dan spirit untuk berkembang dari diri Sari. Saat rekan setimnya sedang makan bersama dan pasti sepulangnya tidak akan latihan, Sari tengah berlari memutari lapangan di malam hari sendirian. Ia seakan ingin membuktikan pada kawan-kawannya bahwa ia serius hendak bawa timnya meraih sebuah kemenangan di akhir musim. Asalkan mereka perlahan bersedia memaafkannya dan memberinya peluang bertanding bersama-sama. Sesaat sehabis ia melihat Sari berjuang seorang diri, Kim ingat bahwa jadwal pertandingan selanjutnya akan mempertemukannya dengan tim voli terkuat. Dan juga tiba-tiba Kim teringat rekaman masa lalunya yang membuatnya ingin bercita-cita menjadi pelatih voli. Tepatnya melatih tim biasa-biasa saja dan membangunnya menjadi sebuah tim terkuat dan paling overpower. 8강까지 올렸는데 문호선 감독이 아빠를 버리고 갔어. 8강이 너네 한계야. 증명해봐. Pertandingan menghadapi Black Queen telah riuh dan meriah sejak awal bis mereka tiba. Para penggemar mereka lebih banyak daripada milik Pinkstrom. Dan yang Pak Kim ingat, ada satu nama yang berulang kali mereka lulukan. Sung Yura. Ia adalah seorang spiker paling tangguh yang pukulan smashnya mampu membuat tembok pertahanan musuh hancur lebur. Usut punya usut, selisih paham dalam tim Pinkstrom ada hubungannya dengan kehadiran Yura dan satu rekannya, Sarah, yang tidak lain adalah saudara kembar Sari. Menurut cerita yang beredar, mereka berdua ternyata sempat memperkuat Pinkstrom sebelum pada akhirnya memilih bergabung ke Black Queens. Tak ayal, dendam kesumat rekan-rekan Sari menjadi gunung es yang begitu dalam. Mereka tak terima karena persaudaraan dalam tim mereka harus dihianati begitu kejamnya. 넌 맨날 성유라한테만 올리더라 꿀대가리야. 넌 가서 연습이나 하고. 쳤네. 내 언니. 저기야 너. Pinkstrom lagi-lagi mesti menelan pil pahit kekalahan. Dan kali ini kekalahan telak skor mereka masih dibayar mahal dengan marahnya para supporter yang telah menunggu di luar. Mereka menyalahkan Kim
karena tidak becus mendongkrak posisi mereka, paling tidak menaiki tangga klasemen 3 besar. 아니 뭐 오자마자 사퇴를 해. 며칠 됐다고. Kim kali ini tidak pergi meninggalkan mereka seperti kemarin. Hari ini Kim menjelaskan kepada mereka bahwa bukannya tim mereka tidak ingin menang. Namun mereka hanya tidak tahu bagaimana harus membangun chemistry antar pemain. Mereka tidak tahu kapasitas masing-masing. Kalau kalian hanya menuntut kemenangan, lalu di mana fungsi kalian sebagai support system kami? Apakah dengan kalian mengutuk tim ini akan menang begitu saja? Pada momen emosional ini, Kim akhirnya langsung banting setir dari rencana awalnya untuk meninggalkan tim ini. Ia sadar bahwa fungsinya sebagai pelatih tidak hanya memberi kemenangan, tapi mengubah tim mediocre ini menjadi tim papan atas yang mengerti apa artinya berjuang dari nol dan berani menghadapi ketakutan mereka sendiri. 긴급 야간 훈련 일정이 잡혔습니다. 한 사람도 빠짐없이 훈련장으로 모이기 바랍니다. 아니 무슨 야간 훈련이야. Malam itu, malam di mana mereka mengira pelatih mereka sedang mabuk, adalah malam yang mengubah segalanya. Di sana, Pak Kim merombak semua posisi yang selama ini tidak pernah efektif dan efisien bagi mereka. Awalnya mereka ragu, tapi mereka berusaha mencoba akan bermain dengan sungguh-sungguh di posisi terbaru mereka. Mereka percaya dengan kata pelatih mereka, sebab mereka akhirnya juga sadar bahwa Pak Kim adalah satu-satunya orang yang mau percaya kepada tim buangan seperti mereka. Seakan terlahir menjadi pemain dengan kekuatan baru, mereka akhirnya berhasil mengejar kekalahan poin mereka di pertandingan-pertandingan mereka. Mereka tahu, apabila mereka mendengarkan dengan baik instruksi dari Pak Kim, mereka tidak akan kecewa. Seperti keluar dari gua yang gelap, mereka perlahan menemukan jalan keluar dari kebuntuan mereka selama ini. Hasil dari latihan mereka mulai menampakkan perkembangan yang lebih baik, jauh melampaui ekspektasi mereka sebelumnya. Inti dari latihan mereka sebenarnya adalah untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan mereka, dan belajar bagaimana memanfaatkan kelemahan itu menjadi pemompa semangat mereka. Dan kali ini, mereka sukses mencetak rekor memenangkan 1 set dari 12 kali pertandingan. Pak Kim seperti membuka segel rahasia dari kekuatan mereka masing-masing. Pak Kim menyadarkan mereka bahwa yang terpenting bukanlah seberapa tinggimu, kekuatanmu, kecepatan maupun fleksibilitas tubuhmu di lapangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu tahu cara menggunakan kelebihanmu. Namun akar masalah dari tim ini kembali terulang saat Pak Kim menyuruh Sari untuk mengisi posisi spiker pada lini depan. Rekan tim lainnya masih keras kepala tidak memberinya bola, yang berujung pada kemarahan Pak Kim yang seolah-olah menyerah pada mereka dan berkata, "Kalian tidak layak menang jika cara bermain kalian masih egois seperti tadi. Jika kalian masih begitu, kalian akan menyesalinya di kemudian hari." Dan pada momen krusial ini, Sari berkata sesuatu. 무서워서 그랬어. 나 고자질하고 훈련도 못하게 방해하고 잘할 수 있고 잘하고 싶고 미안해. Pak Kim yang menyadari keterbatasannya dalam menganalisa skill musuh dan bagaimana cara mengatasinya, akhirnya mendapatkan sebuah ide brilian yang terkesan aneh. Ia belajar menganalisanya dari 분류하시면 돼요. 이거 뭐 자, 상대팀 레프트 왼팔에 맞춰서 블로킹 각도랑 아니 Pinkstrom yang mengimbangi gaya bermain 5-star pelan-pelan mampu menunjukkan perbedaan kualitas. Dengan model analisa permainan yang matang sebelumnya, tim kuda hitam ini beranjak dari ketertinggalan poin. Pada set ketiga, di papan skor terlihat bahwa Pinkstrom hanya tertinggal 2 poin dari lawannya. Dan di set ini, mereka hanya perlu menahan 5-star dan menyamakan kedudukan, agar 1 poin bisa mengantarkan mereka menuju kemenangan pertama. Terlihat juga Kangwon seakan menahan nafas dengan hati dak-dikduk menunggu tim miliknya mencetak kemenangan. 핑크스톰이 여기서 한 점만 따내면 두수로 이끌고 갈 수 있는 강지숙의 서브로 랠리가 시작됩니다. 시 속공으로 우수하는 핑크스톰, 대각선 그리고 스파이크 왼쪽으로 긁어퍼 유키가 살려냅니다. 3단 처리. Dan setelah rally yang cukup panjang dan kedua tim yang sama-sama ngotot bertahan dan terus menyerang, tiba-tiba
결국 김우진 감독의 남은 경기는 최강팀 블랙히스폰입니다. Sebuah tim yang hebat tidak hanya mengandalkan seberapa tangkas dan hebat para pemainnya saja. Peran seorang pelatih juga sangat menentukan ketangguhan mental para pemainnya. Dan di malam itu, di malam sebelum pertandingan terakhir melawan Black Queens, yang juga adalah satu-satunya harapan kemenangan pertama mereka, Pak Kim mengatakan sebuah nasihat dan kebenaran yang sangat menguatkan untuk melambungkan kepercayaan diri mereka. Tidak peduli siapa yang akan mendukungmu, hanya kamu yang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Siapapun bisa mengatakan kelemahanmu, dan itu tidak akan membantu sama sekali. Jika kamu adalah satu-satunya orang terakhir yang bisa kamu andalkan untuk menyemangati ketakutanmu, maka lakukanlah. Jangan tunggu orang lain untuk mengatakan bahwa kamu lebih dari seorang pemenang. Demi menghadapi partai pamungkas ini, Pak Kim mengerahkan seluruh kemampuannya agar Pink Storm bisa menjadi pemenang dalam partai big match melawan Black Queens. Walau kebanyakan analisis di luar sana lebih menjagokan Black Queens memenangkan laga ini, namun Kim percaya akan kemampuan para pemainnya. Demi menguatkan mental dan kepercayaan diri mereka, Pak Kim sengaja mendatangkan satu pemain lama yang telah pulih dari rehabilitasinya setelah 3 tahun mencoba sembuh dari cedera panjangnya. Seorang server terbaik yang pernah dimiliki Pink Storm, namanya Jiva. Jangan pernah meragukannya. Meskipun postur tubuhnya lebih pendek dari teman-temannya, namun jejak prestasinya bukan kaleng-kaleng. 0.3초면 배구했어 이 사람들아. Di luar ruang ganti, Pak Kim sekali lagi menguatkan mereka semua. Aku ingin kalian menyadari satu hal. Aku sangat bangga pada kalian. Kalian adalah orang-orang hebat dengan segudang talenta yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan karena itulah kalian ada di sini. Dan tolong maafkan aku jika selama ini, dengan segala daya usahaku untuk mengubah pola pikir kalian, aku tidak sengaja menyakiti perasaan kalian. Dan untuk kali ini, mari kita buktikan pada mereka semua bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang mau berusaha dan terus berusaha. Aku tahu kalian adalah orang-orang terpilih, dan aku sangat bangga pada kalian. Dan aku minta tolong, mari kita berjuang bersama-sama. 구단주입니다. Jual beli serangan dan gempuran dari kedua tim benar-benar sengit. Kedua tim dengan analisisnya masing-masing berusaha membaca pergerakan dan celah yang tersedia. Tanpa membuang-buang waktu dan kesempatan, semua pemain Pink Storm menunjukkan kemampuan terbaik yang bisa mereka berikan. Akhirnya pada set kedua kali ini, Pink Storm mampu mengimbangi permainan Black Queens dengan sangat baik. Dan di set ini, mereka unggul dengan selisih 5 poin. Pak Kim yang awalnya ikut histeris kembali menenangkan diri agar ia dan timnya tidak mudah dibuai oleh pujian dan euforia sementara ini. Ia mengingatkan mereka agar tetap fokus dan menjaga ritme kemenangan ini sampai detik terakhir. Begitu pula dengan pelatih Black Queens. Ia juga kembali mengingatkan para pemainnya agar jangan terkecoh dengan keunggulan sementara lawan mereka. Ia memberi semangat khusus untuk pemain ujung tanduknya, Yura. Setelah masuknya setter pengganti dari Black Queens yang diuntungkan dengan arah bola yang tidak mudah ditebak Pink Storm, Pak Kim mesti mengubah strategi agar timnya tidak menyerah. Yuki yang menjadi pusat komando libero mendapat tugas khusus dari Pak Kim untuk mengontrol bola dengan lebih lincah. Pak Kim yakin mereka bisa bertahan dan terus menyerang.
Di sela-sela waktu analisis sebelum mereka bertanding, Pak Kim telah menyiapkan satu rahasia untuk menggagalkan tebakan dari analisis tim lawan. Pak Kim mengirimkan sinyal bahwa dengan kelemahan yang kita miliki, pasti ada cara untuk memanfaatkan kecerobohan taktik tim lawan. Dan itu terbukti ketika Yura dan timnya babak belur kewalahan menebak arah bola, setelah setter Pinkstrom berhasil membelokkan lemparan lawan. Bukan hanya Pak Kim yang terlihat berbinar-binar tak percaya akan perkembangan progres timnya. Kang Won, sang pemilik Pinkstrom, juga seakan tidak percaya bahwa tim kuda hitamnya ini mampu melakukan terobosan sehebat ini. 대단합니다. 스파이크 서브예요. 이것이 그를 빼앗깁니다. 오늘 계속해서 플러터성을 넣는데 마지막 이번 4세트를 따내면 시즌 첫 승이 현실이 됩니다. Tensi permainan kedua tim mulai memanas, dan Pak Kim terlihat lebih tegas kali ini. Ia juga berulang kali mengingatkan Yuki untuk memperlihatkan posisi kaki dan langkahnya sebagai libero. Pak Kim menaruh harapan terakhirnya sebagai pelatih profesional di pundak wanita-wanita hebat ini. Di set terakhir ini, Pak Kim akhirnya memasukkan pemain andalannya untuk memperkuat pertahanannya. Dengan masuknya Ziva, daya gempur Pinkstrom semakin tajam dan sedikit menyusahkan pertahanan lawan. Para supporter yang hadir juga semakin membara dan menggebu-gebu dalam menjuntikan semangat pada tim kesayangannya ini. Teriakan semangat dan keyakinan yang penuh harapan terukir pada senyum dan sorak-sorai mereka. Papan skor sudah menunjukkan skor imbang, 23 sama. Hanya butuh 2 poin lagi, Pinkstrom akan membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan mereka. Dan jika ada satu orang yang dapat diandalkan setelah proses panjang Pinkstrom menapaki jalan terjal mereka sejauh ini, maka orang itu adalah Sari. Dengan kontribusi sentralnya kali ini, Sari akan membuktikan bahwa dia adalah pemain Pinkstrom yang takkan mengkhianati timnya. Dengan penuh keyakinan, Sari akhirnya mampu menularkan semangat membaranya ini kepada seluruh rekan timnya. Bahkan jika di antara mereka pernah terbesit ingin meninggalkan tim ini dengan alasan apapun, maka sekaranglah waktunya bagi mereka untuk membuktikan bahwa kesempatan istimewa ini adalah batu lompatan paling berharga dalam karir voli mereka. Para pemenang sejati adalah mereka yang tak pernah lupa tentang apa arti proses yang telah mereka lalui. Betapapun pahitnya proses itu, mereka tahu bahwa kemenangan bukanlah sesuatu yang instan. Dan ajaibnya, Pinkstrom telah membuktikannya pada semua orang yang pernah menganggap remeh mereka. Bahkan Pak Kim yang dicap sebagai pelatih bodoh, sekarang mereka akui sebagai seorang pelatih jenius yang mampu mengubah tim yang berisi pemain kampung dan juga buangan ini menjadi yang tidak terkalahkan. Karena setelah kemenangan mengharukan ini, karir mereka selalu konsisten dari tahun ke tahun. Pinkstrom telah menjadi primadona baru yang otomatis telah menggeser tim langganan juara seperti Black Queens. Segudang piala telah menghiasi markas mereka. Dan melalui keberhasilannya ini, Pinkstrom telah berubah menjadi tim yang paling diunggulkan. Mereka yang sebelumnya adalah tim yang selalu dipandang sebelah mata, sekarang sudah tidak lagi. Hari ini, mereka akan selamanya diingat sebagai tim voli wanita terbaik kelas dunia. Terkadang, dalam hidup kita ada kalanya kita harus berani melangkah lebih jauh daripada segala ketakutan terbesar kita. Apapun ketakutan itu, saya yakin gak ada masalah yang terlalu besar dibanding diri kita sendiri. Dan seperti kata Pak Kim, dalam hidup kita akan selalu ada 2 tempat untuk menguji diri kita, puncak dan lembah. Tapi menariknya, sudut pandang ini tidak pernah terbayang di benak mereka yang ada di puncak. Mereka hanya mengira dalam hidup mereka hanya ada puncak. Sebaliknya jika kamu berada di lembah, kamu akan bisa melihat segalanya dari bawah. Dan di lembah itu, lembah yang ditakutkan banyak orang, ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan. Di sana ternyata ada banyak pohon, bunga warna-warni, sungai yang indah, dan juga kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari. Dan jika kamu mengitari jalanan lembah itu dengan lebih sabar,
kamu akan menyadari bahwa tidak hanya ada satu puncak. Kamu akan melihat deretan puncak lainnya. Ya, sebuah kata-kata bijak dari Pak Kim yang sebenarnya sebuah kiasan yang indah dan atau kalau boleh saya menyederhanakan maksudnya, kira-kira kayak gini. Dunia ini akan indah apabila kita pandai memilih menggunakan sudut pandang yang lebih fleksibel. Kita akan menjadi orang yang bisa menerima segala kemungkinan dengan lebih siap. Kita tidak akan mudah kecewa apabila apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita. Begitupun apabila hal yang kita dambakan mampu teraih, kita tidak akan cuma senang mendapatkannya. Tetapi kita akan mengerti, jika suatu hari hal yang kita genggam erat tidak akan selamanya tetap menjadi milik kita. Agak berat ya omongannya, iya. Emang sih, karena apa ya? Ada yang sering kita lupa tuh, kita cuma pakai satu sudut pandang di situ. Kita gak ada salahnya kok ganti sudut pandang tuh boleh banget. Boleh banget, dan itu malah ngebuka pandangan baru, cakrawala baru. Cakrawala baru. Ya, kurang lebih itulah. Kalian jangan terfokus dengan satu hal. Coba ganti ketika itu nggak bekerja dengan baik. Coba digeser sedikit. Itu boleh banget. Gak ada yang larang kalian. Sebagai mantan anak teknik, ya lakukan apapun yang penting hasilnya begitu, ataupun ya pokoknya jadi itu aja. Jadi gak ada salahnya. Kalian gak perlu takut. Salah adalah bagian dari hidup. Jadi saya Gong dan segenap tim Pusat Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Atau lebih tepatnya, Sebatin tidak akan sampai hari ini kalau bukan karena kalian. Sumpah, Sebatin bisa sampai sekarang itu karena kalian. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena kalau enggak ya Sebatin cuma bakal jadi channel art film yang yaudah yang gitu-gitu aja, yang mas-mas cerita bla 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 bla, terus di belakangnya sambat soal apalagi ya, tiap hari sambat terus kan. Ya besok lah kita pikirin kita mau sambat apa. Saya cuma pengen titip satu pesan sebelum saya menutup video ini. Kalau kalian ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik napas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Sebatin aja dulu.